Halo semuanya, welcome to my YouTube channel Zeria Z. Ruang belajar ilmuwan muslim, seru, menakjubkan, dan penuh hikmah. Happy watching. Apa yang pertama kali ada di pikiranmu ketika mendengar matematika? Mungkin beragam, tetapi berdasarkan pengalaman bertemu dengan pelajar-pelajar di Indonesia, banyak yang menganggap matematika adalah ilmu yang rumit, susah dimengerti, bahkan entah akan berguna untuk apa. Matematika selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal, secara prinsip, matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Dengan matematika, manusia dapat memutuskan suatu ide, benar atau salah. Matematika juga digambarkan sebagai pelajaran tentang pola, yang merupakan sejenis keteraturan, baik dalam bentuk maupun ide. Dan pola telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu sains. Kalau kita telisik dari zaman ke zaman, sepanjang sejarah peradaban manusia, matematika selalu menjadi bagian penting dalam munculnya prinsip-prinsip sains baru, mulai dari teknologi komputer, astronomi, strategi perang, peralatan komunikasi, strategi permainan, dan banyak lainnya selalu menggunakan matematika sebagai bagian dasar pembentukan polanya. Sebagai ilmu yang selalu menjadi momok menakutkan di kalangan pelajar, matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya. Lalu, bagaimana ia berperan dalam peradaban manusia? Oleh karena itu, dalam pembahasan kita kali ini akan berkenalan dengan Al-Khwarizmi, yang merupakan bapak matematika dunia. Ilmuwan muslim penemu aljabar dan angka 0. Tidak hanya itu, Al-Khwarizmi juga yang asal-usul serta kegunaan angka 1 sampai dengan 9 dalam bukunya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction by the Method of Calculation of the Hindus. Biografi Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khwarizm, yang saat ini dikenal dengan nama Haifa, yang berada di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritma, algorismus, atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khwarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khwarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khwarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Baiat Al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Baiat Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah Harun al-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Baiat Al-Hikmah, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana,
ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Pemikiran dan karya Al-Khwarizmi. Kecintaan Al-Khwarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khwarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi. Ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian, buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khwarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khwarizmi melahirkan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Al-Jabr. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah menjadi pondasi penting dalam Al-Jabr di era modern. Al-Jabr juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khwarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khwarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabr. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, dan kontangen. Juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabr. Bahkan, pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Penemuan Al-Khwarizmi di bidang matematika. Seperti menurut matematikawan barat, Chranz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khwarizmi Algebra. Chranz mengatakan bahwa Al-Khwarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Al-Jabr dibandingkan Diopantus. Al-Khwarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Jabr dalam bentuk elementer. Bukan hanya itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khwarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khwarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitupun seterusnya. Bukan hanya Al-Jabr,
Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga menjadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia. Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang Bapak Matematika kita ini. Tentunya Al-Khwarizmi dapat menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid sampai Al-Ma'mun yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khwarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Jadi, kita bisa belajar banyak dari semangat dan kegigihan Al-Khwarizmi, sang penemu matematika, dalam memperdalam pengetahuannya. Nah, apakah kamu adalah Al-Khwarizmi selanjutnya? Teruslah belajar dengan teknologi yang membuat waktu belajar menjadi lebih efektif. Kamu jadi bisa terus mengasah pengetahuanmu. See you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih.